anak-anak, selamat datang dalam pembelajaran geografi kelas 10. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, dan indikatornya yaitu menjelaskan teori perkembangan bumi. Nah, bumi yang kita tempati sekarang ini tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya. Terdapat berbagai teori yang menjelaskan tentang proses terjadinya bumi, yakni yang pertama ialah teori pengapungan benua oleh Alfred Wegener 1912. Nah, teori ini mengemukakan bahwa sampai sekitar 225 juta tahun lalu di bumi baru ada satu benua dan samudra yang maha luas. Nah, benua ini dinamakan dengan Pangea, sedangkan samudra yang maha luas itu diberi nama Pantalasa. Benua tersebut mengalami pergerakan dan pecah. Nah, teori ini didukung oleh berbagai bukti seperti adanya kesamaan garis pantai Afrika bagian barat dan dengan Amerika Selatan bagian timur, dan adanya kesamaan fosil pada daerah tersebut. Nah, ada beberapa fakta yang mendukung teori pengapungan benua. Yang pertama ialah kesamaan garis pantai. Nah, pertama, kesamaan garis pantai antar benua Amerika bagian Selatan dan benua Afrika. Nah, apabila kedua benua tersebut disatukan, garis pantainya akan serasi satu sama lain. Kemudian yang kedua, garis pantai benua Amerika Utara bagian timur mempunyai persamaan dengan garis pantai Eropa bagian barat. Kemudian yang ketiga, benua Afrika mempunyai persamaan yang mencolok dengan Asia bagian barat. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kedua garis yang sama tersebut dulunya daratan yang berhimpitan. Kemudian yang kedua fakta yang kedua ialah persebaran fosil. Nah, bukti kedua yang menyatakan teori dua benua ada dengan adanya fosil Mesosaurus yang sejenis dan hanya ditemukan di kedua sisi benua tersebut. Nah, sisa-sisa organisme yang ditemukan tampaknya menjadi bukti menyatunya dua benua ini selama masa Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Nah, selain itu beberapa bukti yang menyatakan fosil-fosil dari binatang dan tumbuhan yang tersebar terpisah di beberapa benua itu antara lain fosil Cinogasut, itu suatu reptil yang hidup sekitar 240 juta tahun yang lalu dan ditemukan di Amerika Selatan dan benua Afrika. Kemudian yang kedua, fosil Mesosaurus, suatu reptil yang hidup di danau, air tawar dan sungai sekitar 260 juta tahun yang lalu, ditemukan di Amerika Selatan dan benua Afrika. Kemudian yang ketiga, fosil Lystrosaurus, suatu reptil yang hidup di daratan sekitar 240 juta tahun yang lalu, ditemukan di benua Afrika, India, dan Antartika. Kemudian yang keempat, fosil Clossopteris, suatu tanaman yang hidup 260 juta tahun yang lalu, dijumpai di benua Afrika, Amerika Selatan, dan India. Nah, yang ketiga yaitu kesamaan jenis batuan. Bukti selanjutnya di mana jajaran pegunungan yang terpotong oleh samudra. Nah, jajaran pegunungan di kedua sisi samudra Atlantik yaitu pegunungan Appalachia, serupa dengan jajaran pegunungan di Kepulauan Inggris dan Skandinavia.
dalam hal struktur dan juga umurnya. Nah, terdapat kesamaan hal jenis dan struktur batuan di benua pada kedua sisi Samudra Atlantik. Nah, satu hal yang menarik, kemiripan geologis tersebut hanya ditemukan pada batuan yang lebih tua dari zaman Kapur yang dimulai sejak 137 juta tahun yang lalu. Oleh karena itu, diyakini bahwa benua-benua sudah mulai terpisah dan bergeser saling menjauh pada zaman Jura atau sebelumnya, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Kemudian yang keempat yaitu iklim purba. Nah, selama akhir masa Paleozoikum sekitar 300 juta tahun lalu, lapisan es menutup sebagian besar benua di belahan bumi selatan. Nah, endapan yang ditinggalkan oleh lapisan es purba ini masih dapat dikenali alur-alur dan lekuk-lekuk batuan yang ada di bawahnya, menunjukkan arah pergerakan lapisan es purba tersebut. Nah, selain Antartika, semua daratan di bagian selatan bumi sekarang terletak di dekat ekuator. Nah, sebaliknya, benua-benua di belahan bumi utara tidak menunjukkan bekas jejak glasial purba. Nah, fosil-fosil tanaman yang ada menunjukkan adanya sisa-sisa iklim tropis. Memang bukti ini sulit dijelaskan dalam konteks benua yang tidak bergerak karena wilayah iklim ditentukan oleh garis lintang setempat. Namun, jika benua-benua ini digabungkan seperti yang dikemukakan oleh Wegener, wilayah glasial akan menyatu dengan rapi di dekat kutub selatan. Arah aliran es purba dapat dijelaskan dengan mudah. Pola glasiasi purba dipertimbangkan sebagai bukti kuat pergeseran benua. Kemudian yang berikut yaitu pengapungan benua dan paleomagnetisme. Nah, dari beberapa bukti yang ada mengenai teori pengapungan benua, perhatian lain beralih saat adanya penelitian mengenai penentuan intensitas dan arah medan magnet bumi. Nah, dalam menentukan arah, seseorang pasti menggunakan kompas untuk mengetahui kutub utara dan kutub selatan. Nah, data paleomagnetisme ini dari batuan-batuan yang berumur 200 juta tahun di Amerika Utara dan Eurasia menunjukkan adanya dua kutub magnet utara yang terletak pada jarak beberapa ribu kilometer dari kutub geografi saat ini. Nah, paleomagnetisme ini merupakan suatu metode yang dipakai untuk mengetahui medan magnet purba dengan cara menganalisis beberapa batuan yang mengandung mineral yang kaya unsur besinya yang dikenal sebagai fosil kompas, dan ini yang dinamakan dengan paleomagnetisme. Nah, dengan cara mengembalikan ke posisi semula melalui pengapungan benua tersebut akan menyatu sebagai bagian dari super Pangea pada 200 juta tahun yang lalu. Nah, yang berikut ialah teori Laurasia dan Gondwana. Nah, teori ini dikemukakan oleh Edward Suess pada tahun 1884. Teori ini menyatakan pada awalnya bumi terdiri atas dua benua
yakni pecahan benua yang berada di sebelah utara dinamakan Laurasia dan di bagian selatan dinamakan Gondwana. Nah, kedua benua tersebut dipisahkan oleh laut sempit yang dinamakan Samudra Tethys. Akhirnya, untuk beberapa tahun kemudian, kedua benua tersebut mengalami retak-retak dan pecah sehingga menjadi benua yang ada seperti sekarang ini, yakni benua Amerika, Australia, Eropa, Asia, Afrika, India, dan Antartika, serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu teori konveksi. Nah, teori ini dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hayes. Teori tersebut menyatakan di dalam bumi yang masih dalam keadaan panas dan berpijar, terdapat arus konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang berada di atasnya. Oleh karena itu, ketika arus konveksi tersebut membawa material berupa lava sampai ke permukaan bumi, terbentuklah punggung tengah samudra dan menggeser lapisan bumi yang lama. Nah, bukti dari kebenaran teori ini adalah adanya tanggul samudra seperti Mid-Atlantic Rise dan Pacific Atlantic Rise. Nah, kemudian kita akan lihat teori lempeng tektonik. Nah, teori ini dikemukakan oleh Toso Wilson yang menyatakan bahwa kulit bumi atau litosfer terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas astenosfer. Nah, lapisan astenosfer ini yang terdapat arus konveksi menyebabkan lapisan litosfer di atasnya mengalami pergerakan. Nah, pergerakan lapisan ini tidak beraturan yang dikelompokkan menjadi 3 pergerakan lempeng, yakni yang pertama itu konvergensi. Nah, konvergensi ini sering disebut batas konvergen, merupakan gerakan saling bertumbukan antar lempeng tektonik. Nah, tumbukan antar lempeng tektonik ini dapat berupa tumbukan antar lempeng benua, antar samudra, ataupun lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, kemudian yang kedua itu divergen. Nah, divergen ini merupakan gerakan saling menjauh antar lempeng tektonik. Kemudian yang ketiga yaitu sesar mendatar atau transform, yaitu gerakan saling bergesekan atau berlawanan arah antar lempeng tektonik. Nah, anak-anak bisa lihat pada contoh ini. Ini merupakan gerak lempeng konvergen. Kemudian ini merupakan gerak lempeng divergen. Kemudian ini merupakan gerak transform atau sesar mendatar, gerak saling bergesekan atau berlawanan arah. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Tuhan berkati.